Hello, guys. Welcome back to another episode of Back and Forth Podcast. And we want to tell you about something. And now we are available on Spotify. Ooh. Halo everyone, welcome to Back and Forth Podcast Maju Kena, Mundur Kena. In this episode, langsung bahas topik aja. Di sini gue Faisal sebagai host kalian akan menemani pada malam hari ini bersama dua manusia ini. Ganteng. Ya, dua orang yang mereka anggap diri mereka tampan. Ya, ada siapa aja di sini? Ada Rafli. Ada Febri juga. Mampus lu pusing yang mana? Ya, bedain aja sendiri ya. Tadi juga Ini apa kok. Bahas Iya. apa sih? Gue baru balik juga. Ada yang habis jalan-jalan. Iya. Jangan ditiru ya guys, nggak boleh jalan-jalan. Gue jalan-jalan. Siapa tahu ini udah ini di upload mah kan udah aman gitu. Lu tahu. Uploadnya tahun depan. Siapa tahu besok hilang semua COVID. Who knows? Ya, amin. Who knows but impossible. Ya, incineration-nya is an option gitu. Jangan Topik kali ini apa nih, Faisal? Topik Ya, kali ini jadi- apa nih, Untuk topik malam ini kita akan membahas anything that relate to school. Ya, jadi ada tentang favorite subject or the best or worst experience in school, organization experience, committee experience, and others. Also, we're gonna talk about friendship. Wih, And also hopes and dreams that we have when we are at school level. hopes and dream. Let's start with the first topic. Favorite lessons in school. Matkul, bukan matkul ya dulu. Bukan, mapel ya dulu. subjek. Mapel favorit ya. Mapel. Iya, Mapel favorit. dari SD dulu deh. Ya, kita zaman SD dulu deh kita nih. Iya, mana SD dulu kita. Coba SD. dari lu dulu Fli. Dari mana Fli? Oh, Dari mana? SD gue tuh gue termasuk nomad. Nomad. Nomaden. Biar pindah-pindah sih. Enggak sih, cuma 2 kali doang pindah. 2 kali doang. Eh, kelas, jadi gue dari Bogor, TK gue di Bogor. Dan biasa TK memorinya ya samar-samar lah. Oh iya, TK ya. Ya Apa coba mapel ya? TK. TK, gak usah TK Lulus. kita lewat saja lah. Karena TK mah abu-abu lah istilahnya, pemikiran. Lu bukannya di DO TK. Baru masuk. Baru apa kejahatan TK tuh apa gitu bisa di DO. Merosotin anak tetangga. Oh. Kayaknya ada ya setiap ini. Iya, ada sih. Ya, Fli, lanjut Fli. Jadi favorite lesson kan otomatis SD lah. SD gue bisa dibilang I'm a nomad, jadi sering berpindah-pindah karena dulu TK di Bogor And first year of elementary school. di Banten Pandeglang, dan second year until 6th grade di Serang. Jadi mungkin beda-beda pas kelas 1 mungkin masih dibilang abu-abu ya, karena nggak ya favorit lesson juga bisa dibilang nggak ada kayaknya, karena emang dulu kelas 1 nggak ngapa-ngapain, cuma flexing gambaran aja sama temen-temen. Flexing. Gambar apa tuh yang di Flexing gambar-gambar. yang di meja-meja ini ya anak Iya. SD ya? Seni. pakai tip X juga. Enggak, dulu Enggak, nggak yang- boleh pakai tip loh. Kan masih pakai pensil. Iya benar, pakai Oh, iya. pensil ya. Enggak, jadi kita main tepokan gitu loh, yang kalau menang dapat gitu. Oh, Kan gambar terus, yang itu yang iya. dipotong-potong itu ya. Apaan Iya, itu? iya. Gua banget. Oh, Iya. yang digepak Iya. ya pakai tangan ya. Ya Allah, apaan sih itu? Ya, jadi kalau itu nantilah kan experience nanti. Jadi kalau Aduh. misalkan favorite lesson in Boleh. overall elementary school,
I love olahraga sih, physical. That's favorite subject, mapel lah, mata pelajaran paling Enak paling seru itu pas olahraga. apa ini dilanjut SMP atau SMA atau gimana nih? Boleh deh langsung aja Boleh. deh. Ini Lanjut aja langsung ya. Ya. Kalau SMP kan as you know in previous episode, gua mondok dulu di SMP selama 3 tahun dan my favorite lesson is of course English Agama. language. Oh, fuck. Kirain. Fikih kirain. Akhlak. Iya, fikih tapi pusing banget itu bahasa Arab. Dan salah satu my favorite subject is English language and itu juga my favorite teacher juga bahasa Inggris. Jadi ibaratnya ya satu paket lah, bahasa Inggris tuh ibaratnya relieve my stress lah pas pelajaran bahasa Inggris. Dan SMA kalau bisa dibilang Favorite subject. apa ya? not particular but I guess nothing in SMA. Anjir. Itu yang Inggris hilang. Oh, Inggris sih. Kalau misalkan Inggris ada, cuman kalau misalkan dibandingin sama SMP masih seruan SMP gitu loh. Masih gampang kan? Ya, iya sih. Because Tapi TOEFL 550 enggak? my TOEFL is nggak 550 tapi 555. Iya. 5 point ahead. Gua aja 600 diem. Oh, oh. Kalian tes Astagfirullah. TOEFL. Astagfirullah. Ya Allah, jangan ditiru. Jadi kalau misalkan dibandingin bahasa Inggris sih seruan di SMP, tapi Karena ujian lisannya kan ada di SMP, jadi itu paling seru sih pas ujian lisan karena I can speak English with my skill gitu loh. Karena I love talking to myself. I practice a language. Jadi belajar bahasa tuh ngomong ke diri sendiri gitu kadang dengan mengeluarkan suara. Kalau teks kan kadang kita juga nggak ngomong gitu kan. Kalau lewat chat orang gitu. Tapi kalau misalkan ngomong bisa terbiasa, jadi gitulah. Buat yang lain gimana? Dari Febri dulu deh. Apa ya? Gue random anjir. Waktu yang pasti tuh salah satunya pasti bahasa Inggris sih, dari SD, SMP, SMA. SD Inggris. Kalau SD tuh SD tuh Inggris sama bukan bahasa Inggris sama PKN. PKN. Beda. Oke. PKN gue 100 mulu dulu di Berpemikiran di kewarganegaraan since elementary school. Masalahnya gue masuk anak IPA kayaknya waktu SMA. Kalau di SMP Inggris doang kayaknya gue. Terus apa ya? Gara-gara itu pun Inggris tuh gue SD tuh awal-awal mulai suka Inggris tuh kelas itu tuh dulu Inggris tuh kita tuh dari kelas 1 kan ya. Kalau sekarang enggak kan? Kalau gua kelas Sekarang enggak tah? Kalau sekarang enggak. Kenapa Sal? Kalau gua kelas 4 mulai bahasa Inggris. Oh bisa gitu ya. Gua ingat Mungkin sih. beda di Bogor. Kalau di gue dulu dari kelas 1. Tapi gue juga baru suka banget tuh dari kelas 4, kelas 5. Soalnya gara-gara YouTube gue suka nonton yang orang luar gitu. Jadi suka belajar bahasa Inggrisnya dari situ. Terus ya itu berkelanjutan sampai SMP. Mulai itu tuh pada naik tuh kan si PewDiePie yang kayak gitu. Mulailah bahasa Inggris saya makin rusak.
Oh, Udah makin bagus ya. before Iya. sensor PewDiePie ya. Sensor PewDiePie. Nggak ada sensor. Masih zaman-zaman nonton ini tuh Amnesia, main Amnesia. Iya. Seingat gue sampai that sekarang. era. Masih musuhnya sama Tobaskes, Toby Turner. Ya itu gue masih Septic inget. Eye. Zaman-zaman itu gue belajar bahasa Inggris apa ya? Kalau di SMP tuh ya karena itu gue juga kan SMP Islam, jadi banyak banget yang dipelajarin. Ada pelajaran tambahan juga kan si Raffi juga tahu. Iya. Jadi ada akidah, ada akhlak, Akidah, ada fikih, fikih, ada hadis, tauhid. ada tajwid. Banyak Jadi banyak kayak, yang relate. aduh susah banget, nggak bisa banyak. Gak bisa Apa? milih ya, Nggak karena favorit satu tuh kayak nggak ada waktu buat belajar itu satu doang gitu. bener. I can relate that. Paling ya Inggris karena sering nonton ini video YouTube. Terus buat SMA gue masuk IPA. Nggak tahu itu mungkin salah satu pilihan yang salah atau yang benar ya dalam hidup gue. Masih IPA tapi masih apa? masih ragu. Masih ragu soalnya mikir-mikir dari ke belakang gitu. Gue tuh IPA tuh mas sebenarnya nggak terlalu bagus-bagus amat. Gue pernah ikutan lomba doang deh sekali dulu waktu SD, itu juga nggak juara 1. Terus ya itu di SMA tuh baru mulailah kenal kimia dari YouTube juga. Exposure gue terhadap hal yang gue suka itu di internet gitu. Kayaknya if I don't have internet, gue nggak bakal suka apa-apa deh. Mungkin gue kalau suka sesuatu pasti yang nggak menarik itu apa gitu. Tapi Koleksi lereng. Iya nggak sih? Iya sih benar ya. Kayak orang zaman dulu sukanya sama apa sih kalau pas nggak ada internet? Apa? Ngoleksi perangko. Iya bener. Iya nggak sih? Ma gue juga gitu. Koleksi perangko, iya. Gue dulu tuh suka di SMA gue suka Inggris sama ini berarti kimia. Kimia gue sukanya tuh gara-gara periodic table videos Profesor Smirnov ya. Smirnov. Sir Martin. Iya, ada nama Smirnov ya kan nama belakangnya. Polyakov. Tolong, itu Smirnov merek. Who is his name? Siapa? Coba bisa di Sir Martin Polyakov. Nih. Seriously? Oh iya, pakai Y lagi. Coba liatin gambarnya. Nanti bisa dilihat. BTW dia masih nge-upload gak sih? Masih? Oh, iya itu gue nonton itu dulu tahun 2015-16an. Nah iya itu. Ya quick reminder aja itu, gue ingetnya itu. Soalnya dia dulu pernah punya saudara yang jualan kayak begitu, gue jadi ingetnya itu. Punya hubungan saudara sama yang jualan ini yang terkenal gitu. Gue ingetnya itu, ya udah gue kira itu salah gitu. Itulah kalau gue kimia sebenarnya kimia tuh dari awal baru sekarang ini sih. Gak dari kecil. Gue dari kecil gak pernah dikasih mainan yang gabungin. Tahu nggak sih dulu tuh? Iya, ada tuh kalau di luar negeri ada tuh yang kayak chemistry buat anak kecil. Iya. Chemistry kit keren banget. Gak pernah sih gue tahu begituan. Main petasan aja gue takut dulu. Ada uraniumnya. Itu apa? Ada mainan anak ada uraniumnya. Segede apa? Kecil. Ya gitulah ada. Enggak tekor tuh yang bikin mainan ada uraniumnya. Oh my god. Apakah mereka tuh belum tahu efeknya radioaktif itu kali ya? 1950s. Oh, 1950s ya. 1950s.
when it was cool ya, masih cool kids gitu mainin yang begitu. Dan beberapa tahun kemudian mereka nggak cool dan not kids, not alive anymore, Not- not found. Parah banget. Ya itu sih kalau gua. Kalau lu dulu sekolah nggak Sal? Wih. Gimana? Kalau gue nggak sekolah kita tidak bertemu. Oh, gua tahu kan. Sebetulnya ngambil paket. Kekuatan dari dalam. Enggak. Kekuatan dari dalam. Ya gue sekolah normal. Tadinya malah disuruh akselerasi tapi enggak, males. Susah juga nyarinya di sini. Akselerasi. Apa ya? Kalau gue SD sih kayaknya apa aja gue suka asal gue bisa ngejawab gitu kalau ditanya. Karena SD tuh gue kayak ya udah semua gue sikat gitu, kayak ya nggak ada yang terlalu gue unggulin. Lebih kayak ini pas SMP malah. Pas SMP lebih suka ke matematika sama bahasa Inggris. Sama tuh kita Nggak we ada. have something in common, we like Nggak English. ada yang suka matematika tapi But I like math. Not common. nggak ada itu yang suka matematika. Nggak tahu kenapa gue SMP tuh Jangan- kayak nyaman banget. Jangan membohongi diri sendiri. Sal. Kelas 1 tapi Bertahan 1 tahun doang. ya pas kelas 2 tuh gue dapet gurunya yang kurang menyenangkan gitu ya. Jadi dia datang ngasih soal deh, terus dia cabut. Nah, Baca koran that's Wah, for 1 year gitu. Itulah yang menyebabkan Oh. nilai UN matematika gue pas SMP 46. what? Malu-malu. 46. 46. Ya gue juga kecil deh perasaan nilai UN. Gue nggak tahu nilai UN berapa. Emang pada gede ya? Emang kepake ya nilai UN? Ya iya, makanya sekarang sudah tidak terpakai itu. Cuma di SKHUN kan tertulis itu tidak lulus Iya. gitu. Oh iya, nggak tahu. Nggak guna ke perasaan di gue. Jadi gue mulai suka jadi sukanya ya udah bahasa Inggris saya gitu, soalnya ya I like ya sama kayak si Febri tadi nontonin YouTube luar itu kan lebih ke YouTube yang siapa ya, yang itu teh yang komedi gitu, gue lupa namanya. Terus pas SMA karena matematika makin jelek ya nilainya, makin gak suka. Tapi gue suka biologi karena waktu itu di SMA gue labnya cuma ada lab biologi doang. Jadi gue suka soalnya bisa ke lab. Emang sih dulu tuh Di kalau lab ngapain? Ngeliatin mikroskop, ngeliatin Iya. daun, itu ngeliatin daun. zaman SMP banget itu kayak gitu kalau gue. Daun. Mengisi fisika juga enak tuh kayaknya, seru kalau pas SMP ya. SMA mah wah that sucks. Pusing banget sih SMA. Jadi ya Mm. gue nggak jauh-jauh dari IPA sih, IPA apa eksak sama itu sama bahasa Inggris. Cuma ya nggak tahu kenapa gitu di yang eksak itu malah tidak hoki gitu. Tidak hoki. Ada unsur hoki ya dalam belajar. Kayak nggak bagus saya gitu faknya di situ. Yang gue suka tuh malah jadi Feng jelek. shui-nya nggak bagus ya. Nah, Feng shui-nya bukan di situ ya. Feng Shui. Ya Allah. Kebanyakan nonton TikTok nih. Gini. ya, dan itu juga yang membawa bad experience gitu ya di kurang ini dapat guru-guru yang aneh-aneh gitulah. Iya sih. Kenapa guru aneh-aneh ya? Kenapa yang enggak, maksudnya kenapa yang aneh-aneh bisa jadi guru? Entah, gue juga bingung. Tapi Ya kalau Allah. dilihat tadi pengalaman gue ya, Kenapa? jadi yang diterima dari jadi guru tuh kadang emang absurd gitu backgroundnya. Why gitu? Why? Apalagi yang masih honorer gitu ya.
suka absurd aja gitu. Ya kalau yang honorer mah ya. Apakah itu ada kekuatan orang dalam? Atau malah gurunya yang tua-tua gitu kan, yang udah tua, Nah, iya sih, senior, itu mereka kadang ilmu-ilmu yang dipakainya yang lama gitu, Nah, nggak update sama makanya yang baru. guru-guru Ya emang tuh biasa tuh itu gitu tuh. Siapa lah enggak semuanya gitu ya. iya sih. Ya, oknum. Oknum. Tapi sebenarnya emang guru-guru yang udah lanjut usia gitu sih bagusnya belajar PKN, sejarah. Jadi kan nggak bakal berubah Ya. tuh. Bakal berubah. Mereka Iya, bener, iya. mengalami langsung gitu ya. Iya. Mengalami langsung. Zaman megalitikum. Hari ini saya akan mengajarkan cara membuat wooden axe gitu. Wooden X dong. Ntar udah dapat Wooden X di upgrade Baru ke Stone stone, X. iya. Bikin ini ender portal. Ya itu ujung-ujungnya Minecraft. Ya Allah. Kalian ada bad experience itu gak sih sama sekolah gitu? Lu Apa ya? sama guru bad experience. Ini apa? Bukan gua sih ngalamin tuh dulu. Pernah. Lu pernah gak sih kayak lomba, bukan lomba ya, olahraga lari, terus larinya tuh disuruh ngelilingin komplek lah, disuruh ngelilingin apa gitu. Kayak pernah nggak? Gak pernah sih. Jauh amat. Iya. Gue dulu tuh ada di waktu olahraga tuh suruh jogging gitu, suruh jogging nggak jauh sih ya. Oh, Kayak 4 kilo mah, 4 kilo mah. Itu lumayan loh buat jauh, SD. Bapak. Itu buat anak Nggak SD jalan. lumayan loh. Bukan SD. Oh, bukan SD. SMA. Oh, SMA. SMA. Tuh SMA. Nggak pernah gitu kalian kayak gitu? Nggak pernah. Adanya tugas ini kayak simulasi maraton. Enggak, cuma bukan 500 tugas. meter. Iya, Paling muter-muter lapangan doang beberapa kali lapangan gitu. doang. Iya. iya itu mah. Gitu loh yang ngitung V2O, VO2 max, VO2 max. Pernah nggak kalian ngitung? Enggak, VO2 max apaan dah? waktu itu ya. Volume oksigen di dalam ini kalian lungs, in your lungs gitu. How much oxygen it can fit? Enggak. Enggak Nggak sih, pernah. gua pernah. Enggak. Advance banget ya sama gue, oh my god. Iya, Guru iya kayak olahraga berfokus pada kita bisa main bola voli apa enggak. Ya. beda ya, beda. Ya, kalau main bola voli Itu VO2 max is the maximum rate of oxygen consumption measured during incremental jadi pas- exercise. Pas lari iya. gitu ya. Kapasitas Jadi pokoknya- oksigen berapa? Berapa banyak oksigen yang dikonsumsi? Gua aja baru dengar itu sekarang. Oh, pada baru tahu. Nah, ya kayak gitu salah satunya tuh dengan ngitungnya tuh dengan cara lari. Jadi waktu itu tuh setiap orang disuruh lari dari depan gerbang sekolah, keluar ngelilingin kuburan, terus balik lagi, ada muter jalannya gitu, keluarnya di sekolah lagi, depan sekolah lagi. Nah, dan kalian tahu lah ya, kan di kelas-kelas tuh kan ada pasti ada geng-geng tuh kan bermacam-macam lah ya. Oh iya. Nah, ini ada satu geng. Ya kalau cowok mah kan, wah ini mah seru nih lari nih gitu. Guys, Iya, mau benar, cetek benar. gitu. Ada geng yang perempuan dan mungkin mereka tidak takut lah. Pemberani gitu. Independent woman yang sangat pemberani. Dan mereka akhirnya naik Grab car. Grab. Disuruh lagi naik Grab car. Tuh. Nah, ini tuh masalahnya tuh orang ini kan jadi dia tuh ini adanya asalnya cuman sedikit, cuman karena mereka nggak mau ada yang ini gitulah ya, nggak mau ada yang cepu gitu. Jadi mereka tuh, ayo lu ikut sama gua, kalau lu nggak ikut nggak bakal ditemenin lagi gitu. Dia apa salah satu orang Oh, ke- jadi ke geng-geng blackmailing gitu ya. Iya. Takut rekannya kan. Kan dan ya pastilah kalau
ada orang yang suka berkubu-kubu nggak bisa sendiri gitu Iya, kan. iya, benar, Kalau benar. gue Nah. kalau macam-macam lah. Kalau gue kan orangnya kayak males gitu bareng-bareng banyak orang kumpul-kumpul. Ada yang kayak Iya, gitu dan mereka mungkin ya udahlah ikut aja lah, nggak bakal Daripada ketahuan nggak ada teman juga. lagi gitu ya. Iya. Eh. Blackmailing lah juga. Pas nyampe cowoknya dikumpulin di ini. Kalian tadi ngelihat gak itu ceweknya pada diem di pertigaan yang ini. Jadi pertigaan itu tuh dilewatin pas kita pergi dan pas kita pulang gitu. Ketemunya di situ gitu. Jadi mereka tuh nungguin di situ. Oh. Pas si cowok-cowoknya pas mau balik lagi, mereka baru naik grab car ke sekolah. Ya Allah, jadi waktunya bareng gitu, nggak beda jauh. Tapi gurunya niat banget ya, sampai nungguin gitu ya. Ya orang gua aja tiba-tiba lagi lari, ada suara motor. Ayo. Ya Allah, Pak. Ya lari Pak, naik motor. Orang ngos-ngosan naik motor. Ya gitu Kalau lah. dipikir-pikir lagi, bener sih. Gue juga pernah ngalamin kayak gitu. Iya kan, ada kan ya pasti ada yang begitu tuh ujung-ujungnya. Iya, tapi nggak Ini. ngitung langsung oksigen gitu, nggak, biasa aja gitu. Dari Ujung-ujungnya ini kalau di yang masalah itu sih, ujung-ujungnya semuanya masuk ruang BK. Satu kelas. Iyalah, kan ditanyain benar nggak itu. Oh, diinterogasi. Ujung-ujungnya ketahuan. Terus dan yang makin parahnya tuh sebelum dibawa ke ruang BK tuh ini ada yang marah-marah gitu. Lu gara-gara lu sih, gara-gara lu. Ya lu kenapa gitu. Naik. Jadi cewek kan kalau di kelas gue tuh berapa orangnya banyak dulu tuh 40 orang tuh. Kelas gue tuh gede banget. Iya. Gitu. Dan cowoknya cuma 16 orang, sisanya cewek semua gitu. Dan yang berantem ini yang cewek-ceweknya jadi kubu-kubunya gitu. Jadi ada yang baik, ada yang jelek gitu ya. Dan mereka berantem dan kita cuma bisa diem gitu. Tidak mempunyai kekuatan lelaki. Ya Allah, gue masih inget tuh sampai sekarang. Sampai sekarang tuh pasti kalau reuni tuh dibahas. Jadi lu berkubu sama siapa katanya? Milih siapa? Jadi menurut lu yang salah gua apa dia? Ya Allah. Itu sih kalau gue yang parah-parah banget sih itu yang sampai ke BK. Tapi nggak pernah separah yang kayak yang lain tuh. Gue juga anak baik lagian. Weh. Apa ya? Gue juga bingung kalau yang itu sih kalau di secara kelas gitu. Kalau lu pada ada nggak? Mana Pli? Kalau worst ya. Yang worst aja. Yang jelek-jelek dulu. Yang lucu aja sih. Kalau worst sih bukan apa ya, nggak kepikiran, tapi ada nih one of my friend in high school. One of my friend. Jadi kan pas waktu first year masuk dan biasalah namanya baru-baru masuk dan kita masih erat lah, masih solid gitu loh satu kelas itu. Wih. Nah tapi kan akhirnya ada. Berarti sekarang udah nggak solid. Karena emang kelas setiap tahun dipisah-pisah lagi gitu loh kelasnya. Oh gitu. Makanya. Jadi pas jadi liquid. Udah nggak solid jadi liquid. Bentar lagi evaporate. Jadi ada teman gua nih, ada beberapa, nggak berapa, satu orang sih yang menonjol banget, satu orang cowok nih, dan dia ngomongin cewek di kelas lain. Pokoknya ngejelekin atau gimana, ngomongin yang kurang bagus gitu. Entah sifatnya, kalau nggak salah sifatnya sih nggak bakal mungkin ke verbal sih, karena it's a girl lah, jadi masih di batas wajar lah. Biasanya yang kayak gitu tuh suka ujung-ujungnya. Ya pokoknya iya emang suka sih, awalnya suka dia, dan pas deketin ditolak. Tapi jadi bukan ditolak, jadi ternyata emang dianya kayak apa ya, tidak sesuai. Kalau bahasa sopannya social butterfly lah. Apa itu teh? Social butterfly masa nggak tahu. Suka panjat, suka pansos. Apa ya? Saya baru tahu. Apa ya? Dia bergaul dengan siapa aja terus tapi tebar pesona. Nah iya. Pasti cantik. Iya sudah pasti lah. Ya, kayak gitu. Dan emang ngomongin di kelas tuh pas lagi istirahat, pas lagi main kartu lah di istirahat, ada
ngomongin tuh agak keras kan, dan there is one traitor, pengkhianat cewek, dan emang dia tuh ya emang pendiam gitu, dan makin parahnya lagi dia ini malah ngelaporin ke cewek yang itu, kalau lu diomongin lu gini. Akhirnya si cewek ini ngedatengin cowok itu, dimarah lah. Nah kan, habis itu si cowok ini akhirnya ngeledek-ledekin cewek yang ngelapor ini kan. 2 tahun pas di second year, kita kelas pada beda-beda, dan setiap si cewek ini lewat tuh sering digangguin gitu loh. Gangguan halus gitu. Enggak, gangguan mulut gitu misalkan. Nih dicariin nih pacar, lu pacar ini kan, dicariin ini pacar gitu kan. Dia akhirnya nggak kuat kali, dia diledekin terus, akhirnya dia lagi lewat kan, tiba-tiba dia ngebalik. Gue ada di situ, gue saksi matanya. Dia ngedeketin, ditampar lah. Katanya, lu diem sih, udah ngeledekin gue terus. Dan akhirnya that's awkward situation. Gue nggak lihat sama sekali. Gue berpaling dan nahan ketawa. Ya Allah. Itu ditampar depan muka gue, astagfirullah. Buset. Dia langsung diem dan nggak ngeledekin lagi. Habis itu langsung kena mental. Aduh, cemen banget. Dia soalnya orangnya pendiam kan, dia nggak bakal tahu gitu kalau bakal ditampar, karena itu dan itu awkward banget sumpah habis itu. Aduh, agak keringi ya. Gue lu tadi ngomong kartu, gue jadi inget satu ini di SMP gue SMP IT, gue ulangin lagi SMP IT. Ketahuan main gaple di kelas. Gue juga pernah. Iya sih, gue juga pernah itu main kartu itu. di sidang langsung boy. Ya Allah, itu kenapa sih gue punya temen gitu amat ya Allah. Gue main kartu juga pernah sampai 3 kali kan. Yang 2 kali pertama tuh kartunya kartu remi. Nih kayak memang nggak apa-apa lah. Yang ketiganya Uno. Uno apalagi nggak apa-apa. Ya, cuma apa? Waktu itu yang mergokin wali kelas gue kan. Jadi kelasnya itu tadinya aula, cuma dipisah jadi 3 gitu pakai folding gate. Iya. Kan nggak bisa rapet gitu ya, kelihatan dari kelasnya. Wali kelas gue tuh lagi ngajar di kelas sebelah ngintip. terus kita di depan ada yang jagain kan, ada seorang yang bekerja sebagai mail di depan gitu. Mail. Cigu. Gue masih inget itu sih si ibu itu jalannya kayak chat gitu kan. Itu datang, itu kartu ya, langsung kita bagi-bagi, masing-masing megang di kantong gitu, kayak 10. Wah, gak ada, kartunya gak ada bu. That's more fuck sih, diperiksa satu-satu. Iya kan dicekin kolongnya itu semua, gak ada bu, gak main kartu bu, kita ngobrol doang gitu. Tapi tetap ada yang keambil gitu sedikit. Tapi gak dihukum. Ibunya udah yang ketiga kali ya. Abis ini kalau ini kalian SP semua deh sekali. Terus main Uno guys, Uno. Ya udah akhirnya besoknya kita nggak main Uno kartu, bawa Uno Stako temen gue. Ya Allah. Lagian kenapa? Apa salahnya main kartu? Kan mungkin apa salahnya sih? Karena ya kan kartu yang ibaratnya dengan judi mungkin kartu, dan gitu. Kan gak apa diduitin gitu. Lagi belajar ini pembangunan pak gitu. Jengga ya. Iya model jengga gitu sih. Karena besoknya bawa begitu udahlah gak main-main. Iya sih kok kayak waktu SMP SMA gitu, kayak belajar masih sempat main game gitu ya di kelas. Ya nggak sih, kayak main permainan gitu apa gitu, nggak gabut gitu, ada gabutnya gitu, apalagi waktu jam kosong. Kalau sekarang kuliah jam kosong, waduh, malah jadi makin pusing. Gue masih apa? Iya, mending semua seminggu aja di satu hariin lah, beres langsung hari itu. Gue pusing.
Dulu gue masih inget tuh di kelas-kelas tuh pada bawa laptop main CS pakai LAN satu kelas. Diaduin. Masih inget gue dulu. Pas SMA gue lebih dan kan pas SMA kelas 1 almost hampir semua satu kelas itu benci banget sama guru fisika karena cara belajarnya dan dia pilih kasih gitu ke orang-orang Pilih yang dekat kasih? sama dia. Iya, ke orang yang dekat sama dia gitu loh. Kan Pasti cewek gurunya. gue iyalah pasti. Bukan. Dan Aduh, gue misoginistik banget ya. apa? Wah, pokoknya itu parah banget dan dia ngomong gini pernah, kan ada yang nggak sengaja ya. Pokoknya Kenapa? tapi dia ngomong masuk, ih kok bawa minyak kayu putih? Nggak ada bu, nggak ada yang make kan? Kayu putih. Oh, pikiran, iya minyak kayu putih. Oh kata dia gini kan, oh dikira saya minyak kayu putih. Terus kata dia gini, kalian kalau nggak mau belajar sama saya, pakai minyak kayu putih aja. Ntar juga saya keluar. Dah akhirnya ngajar. Nggak lama kemudian kita kepikiran dong, nggak mau Dia belajar sama takut dia. gitu. Takut. Enggak, bukan. Dia cuma ngomong kayak gitu cuma bercanda. Oh. Karena emang dia nggak suka baunya. Oh, nggak suka. Iya. What? Minyak kayu putih kan ada some people hate minyak kayu putih gitu. We don't need your weak genes here gitu. Which? Gitu. Dan dia sambil bercanda gitu ngomongnya, kalau kalian gak mau belajar sama saya, taruh aja pakai aja minyak kayu putih depan saya. Ntar juga saya keluar. Dan akhirnya kita Emang kepikiran kenapa? dong. Kalau orang masuk angin gimana? Ya Oh, Allah. kayaknya dia nggak tahu pakai apa. Ke minyak ini kali, minyak Minyak goreng. nyong-nyong. Minyak goreng. Aduh, minyak tanah diminum. Jangan. Jangan dong. Itu berbeda. Kan kepikiran dong, nggak? Udah akhirnya, wah satu kelas nih. Akhirnya ada some people berani lah untuk ngelakuin itu. Akhirnya ada berapa orang, sekitar 3 orang ngegosok-gosok minyak kayu putih di meja guru. Dan dia masuk, akhirnya bawa minyak kayu putih. Udahlah saya keluar. Dan akhirnya satu kelas senang. Tapi terus nggak belajar. Nggak belajar sama sekali. Dia keluar beneran, nggak kuat. Itu mah malas gurunya. Dia ngomong, bawa minyak kayu putih. Siapa yang pakai minyak kayu putih? Nggak ada bu, saya nggak pakai minyak kayu putih. Nggak bu, nggak ada yang bawa katanya. Bawa minyak kayu putih ya? Enggak, hidung ibu aja kali yang berumah saya. Katanya gitu. Dia kurang ngajar. Gue juga kalau jadi gurunya kayaknya nggak mau ngajarin itu muridnya kayak begitu. Tapi dia agak sedikit marah gitu ya, mungkin kayak dia juga udah ngerti kali, udah tahu, udah ada yang ngerjain gitu. Cuma udah akhirnya dia keluar, udah. Tapi pas pelajaran selanjutnya biasa lagi aja gitu. Emang yang waktu awal tuh dia bikin yang nyium minyak kayu putih itu dia nyium yang siapa? Nggak tahu, nggak ada yang make. Itu tuh kayak sebenarnya itu dia yang make, terus dia pura-pura gitu. Ini yang siapa? Dia nyari alasan biar diusir dari kelasnya, biar Ya, dia nggak salah usah belajar. Salah dia ini ngasih tau weak spot dia, weaknya. Jadi Weakness. weakness. Kayak guru ini gue tuh dulu, guru bahasa Inggris gue kalau dijawab pakai bahasa Sunda ngambek dia. Kok rasis gitu? Iya, jadi dia agak strict, tapi bagus lah. Jadi kalau di kelas saya ngomongnya ya pakai bahasa Inggris gitu. Ini kelas Inggris. Iya sih, emang kayak gitu kadang. Ada yang kayak gitu. Ada yang waktu itu dijawabnya ini ngejawab, mungkin nggak tahu orangnya tuh, anaknya tuh nggak tahu ngobrol ke temannya atau ngobrol, emang ngejawab emang bacot gitu anaknya. Terus ibunya tuh ngejelasin sesuatu, ada yang bilang bodoh amat gitu. Langsung ibunya lagi nulis papan tulis. itu spidol terbang, spidol itu. Buset. Thank you katanya, pergi langsung. Di situ Langsung. semua sekelas langsung melihat ke mental. suatu anak ini ya. Lu ngapa sih? Dia lagi ngobrol ternyata sama teman sebangkunya, kayak bercanda gitu kali. Ya. Ya, udah deh itu mah udahlah. Untung gue bahasa Inggris udah gede ya, bodo amat yang lain. Itu mah emang tuman. Iya kan, anak SMA mah yang paling nyebelin tuh anak SMA. Iya sih.
ya masih membara lah, Hmm. masih mencari jati diri. Sekarang mah baranya udah kuliah mah baranya udah gede. Iya, baranya udah redup, Udah Udah tinggal arah. udah jadi abu. udah jadi abu. Aduh. Tinggal ditimbang. Udah tinggal ditebar di laut, Sah. Udah cremation. Aduh. Kalau lu gimana, Sal? Apakah pernah ada yang hamil gitu ngelahirin di WC kelas? Parah banget. Serem banget. Enggak lah. Siapa enggak. tahu. Apa? Enggak ngelahirin mah enggak. Cuma Tapi MBA. berak di kelas. Hamil ada. Oh. Apa di kelas? Gua ada yang berak di kelas. Pas SD. Dia masih SD. Oh pas SD mah ya. SD. Gue kira pas SMA gitu. SMA. Oh iya, gue juga jadi inget itu waktu SMP ada yang kencing di botol di kelas. Halo? Kenapa? Gak alasannya tuh bagus banget. Ibu guru, ini bocah tuh anaknya tuh bolak-balik mulu ke WC. Ibu gurunya ini ngambek, kamu nggak boleh ke WC ya, pelajaran ibu. Terus pas dilihat nih ya, orang ini sibuk orang lagi ngajar, dia lihat ke bawah aja kayak sibuk sendiri. Pas datangin sama ibunya lagi kencing ke botol. Kamu ngapain? Kamu boleh ke WC bukan? Seriusan? Itu bener ada buat aduh ya Allah. Kayak emang sengaja gitu pengen bikin orang sebel. Waktu kita bocah-bocah SMP SMA tuh. Gue juga gak ngerti kenapa gue nggak kayak gitu dulu. Gue paling bangor, gue manjangin rambut terus dipotong langsung. Terus pas dipotong gue nggak ngambek, ya udah ntar cukur lagi, rapihin lagi. Gak pernah gue kayak gitu. Apalagi kalau kencing di kelas. Ya Allah. Kayak ini bakal panjang banget ya, bakal masih banyak banget aja. Iya makanya kalau ngomongin ini mulu. Gak akan beres-beres ya. Kita lanjut aja ke topik ya kan. Waktu sekolah kalian ini nggak sih ikut organisasi, ikut ekstrakurikuler yang gitu-gitu? Ada pengalaman itu nggak? Soalnya gue nggak ada. Lah, lu nggak ikutan apa-apa sah? Gue 12. Berapa sih? 9 tahun ya kuliah. 9 tahun nggak pernah ikut ekstrakurikuler sama sekali. Wah. Tapi Gak dibolehin gitu kan. Pokoknya bapak gue kan kayak bilang kasarnya gini ya, lu datang sekolah, habis sekolah balik udah gitu. Seriusan? Iya, jadi gue nggak ikut ekstrakurikuler apa-apa selama sekolah itu. Dan di mana akhirnya gue malah bikin ekstrakurikuler sendiri. Apa tuh? Malah bikin kayak komunitas yang bikin film pendek gitu pas SMA. Oh itu tuh ya. Film pendek berapa 19 detik. Enggak gitu dong. Itu Pak, itu TikTok. Itu TikTok. Aduh ya Allah. Gitu lah. Tapi yang formalnya nih, kalian ada nggak? Dari siapa dulu sok? Mungkin Febri dulu deh. Gua aduh ya Allah, kalau gue di SD emang ada eskul ya? Enggak ada lah. Enggak ada ya? Paling di luar. Bukannya di luar enggak ada deh? Iya enggak ada. Kalau di SMP gue anak pasif, nggak ikutan apa-apa. Kalau di SMA gue daftar di KIR IPA, di English Club, terus di komputer ikatan komputer gitu ada, terus di apalagi kader kesehatan remaja 4 tuh gue di aktif tapi ujung-ujungnya ya cuman yang keurusnya cuman dua doang, itu yang komputer sama yang KKR sama yang kader kesehatan remaja. Kalau di yang komputer gue jadi ketua divisi robotik. Kalau yang di KKR gue jadi tukang sampah. udah bagus ngurus robot. Di KKR ya tukang sampah. Langsung turun ke bawah ya. Enggak sih, bukan tukang sampah juga sih. Gue tugasnya ini
Itu paling seru tuh justru gue paling seru waktu di SMA tuh ngurusin sampah itu aja. Gue jadi di sekolah enggak, di sekolah gue tuh ada proker ini gini, jadi sekolah gue tuh sering menang Adiwiyata. Jadi tiap tahun tuh pengen ada, tahu kan Adiwiyata yang sekolah bersih itu kayak gitu. Oh iya. Sekolah bersih kayak gitu. Nah tiap tahun tuh mereka pengen bikin inovasi-inovasi gitu loh. Nah waktu ini gue bikin ini bank sampah bermanfaat. Oh, yang dapat uang gitu ya? Iya, jadi tiap kelas tuh ngumpulin sampah disuruh ngumpulin sampah, disuruh ngilo sampah, nanti dikilonya ke gua, terus sama gua beli. Iya. Yang gua beli dijual lagi ke pengepul gitu lah. Ya gitu, lumayan cok. 1 bulan 1.500.000, 900. Lumayan lah buat. Iyalah, orang kamu kira itu kalian ulangan kertasnya dikemanakan? Ke gua. Jadi gini ya, literally no one gitu. Febri pas belum ulangan udah kertas ulangan mana? Gue udah mikirin duit. Tahu-tahu udah ada di depan ruangan gua aja, ada yang ngirimin. Ini dari kelas ini dari ibu ini, biasanya dari guru. Oh, guru pun ada. Ya itu kan kertas ulangan tuh dari guru. Iya, dikirain ngambil gitu anak kelas. Enggak. Terus ada bukunya gitu ya? Iya, apalagi buku-buku yang ketinggalan tuh yang dikumpulin terus kan dibalikin lagi, ibunya lupa, itu ke guain juga. Gue juga kan pernah kalau lagi akhir-akhir kelas 3 tuh kan tingkat 2 pas udah UN lah kayak gitu. Kan santuy ya. Gue ngebongkar ruang guru itu, gue masih inget. Itu buku-buku siswa dari tahun berapa itu ada di situ. Gue foto-foto guru yang zaman kumisnya masih warna hitam, sekarang udah hilang kumisnya. Masih ada. Yang zaman rambutnya masih nyampe depan, sekarang cuma sampai ini di belakang deket telinga doang, masih ada itu. Buset. Lumayan itu dapat duitnya tuh, makanya gue sekarang juga pengen. Nah itu ya dari ekstrakurikuler atau dari organisasi itu we have so much to learn gitu, dan sekarang gue pengen buka usaha kayak gitu aja gitu. Ngepul jadinya. Gitu ya? Soalnya karena emang untungnya gede ya. Untungnya gede, sumpah. Kalau beneran niat, apalagi kalau misalnya lu punya si mesinnya sendiri gitu, mesin pencacahnya. Ya kan kalau kertas tuh jadi bubur kertas, kalau plastik tuh jadi butiran plastik. Ya itulah. Kayak itu sih yang gue dapetin kalau dari KKR. Sama ini waktu lu suka ini nggak sih, kalau upacara bendera itu suka ada yang berdiri di belakang, di yang teduh itu anak PMR. Iya, kalau di gua PMR sama KKR. Gua jadi dulu kalau upacara bendera tuh di belakang dia yang teduh. Enak sekali guys. Anak-anak ya, ada yang pusing-pusing. Kalau ada yang pusing, apalagi kalau cewek itu kan. Aduh. Kamu kenapa mau teh manis? Gitu kan? Enak gitu. Gitu kan biasanya kan. Iya, every sick can heal by teh manis ya. Gila kan kalau yang cowok yang capek yang sakit, yang ngangkatnya pasti PMR. Gue bodo amat. Bercanda. Apa lagi ya, kalau yang IKS tuh itu sampai sekarang bermanfaat juga kan, apalagi sampai sekarang yang digital. Gue belajar edit, belajar pakai robot, meskipun sekarang nggak kepake lagi tuh XAMPP sama bikin apa bahasanya teh? Bukan algoritma legal, itulah. Bikin domain pernah tuh. Bikin buat pemilihan ketua OSIS nggak pakai Gform ya, itu siapa yang kemarin diberitain pemilihan ketua OSIS pakai Gform, form dong dimasukin ke TV, gua nggak masuk TV aja. Aduh ya Allah, emosi waktu kemarin itu masuk TV, nggak ada gua masuk TV. Udah aduin lu kan punya paten. Gue juga dapat ngopi sih, tapi ya seenggaknya
Jadi di sini bang nggak ada yang jadi ini ya, a butler of teacher ya. Butler. Emang nggak ada. Nggak bisa gue jadi butler. Tapi ya antara karena gue itu yang sampah itu tadi gue kenal semua guru gitu. Iya sih, tapi untungnya aja nggak ada yang jadi OSIS gitu. Oh, lu nggak nyangkut Pep. Gak nyangkut sama butler of teacher. tapi ya benar juga sih. Ya butler of semua orang sih itu jatuh. Tahu-tahu kan, bagi nama ini dipanggil ke ruangan OSIS. Iya. Ibu, suruh ngapain? saya dispen. Pas balik tuh udah bawa surat dispen. Aduh, sombong amat. Padahal jadi suruhan doang. Ya Allah. Lu jadi Kalau- apa? Li? Kalau gue sih di SMP sih kalau bisa dibilang yang sibuk tuh, karena di SMP ikut ekstrakurikuler basket dan alhamdulillah menang juara 3 satu kota. Dan ikut kepanitiaan juga, tapi kan emang ini acara tahunan. Jadi kalau misalkan kalian yang mendengar pernah mondok pasti tahu lah, kalau pondok tuh mainnya angkatan-angkatan. Jadi setiap angkatan tuh punya keunikan masing-masing dan harus punya gengsi juga. Jadi setiap tahun ada acara namanya Smart Art Olympiad, dan itu lomba kecerdasan untuk anak SD. Dan itu gue buat apa ya, buat anak SD di seluruh Banten. Oh, jadi lu jadi panitianya gitu? Iya, panitia. Seorang anak SMP. Keren Iya, seorang banget. anak SMP. Jadi emang udah acara tahu enggak sih sebenarnya mah enggak diadain juga nggak apa-apa, tapi di angkatan-angkatan sebelumnya udah pada ngadain, jadi kita punya gengsi masing-masing gitu loh. Iya, masa enggak gitu tahun ini? Iya, jadi sebenarnya mah sekolah Stadium enggak. general gitu ya. Iya, kayak stadium itu lah. Jadi Iya. si apa ya, di kitanya mah ya SMP ini nih sekolahnya mah pondoknya ini nggak nyaranin harus buat enggak. Jadi emang kemauan angkatan aja mau ngadain atau enggak gitu. Tapi kan namanya gengsi kan, jadi akhirnya dibuat juga. Dan itu baru pertama kali ngadain acara besar gitu, dan budgetnya juga lumayan. Baru ngeliat uang segitu gila banget. Dan gue di situ jadi bagian acara dan sekaligus ngebantuin sekretaris. Iya, gue juga ini kayak gitu paling seru tuh yang kayak gitu ya. Terus bagiin hadiahnya apa lagi? Jadi yang seru sih ngebagiin undangan, karena kan gue di pondok. Jadi bagian undangan tuh harus keluar pondok kan. Otomatis gue kebagian di rumah gue di Serang. Otomatis pulang sehari kan, akhirnya ngebagiin. Oh. Jadi ya itu momen yang paling seru lah, karena kan pulang gitu, keluar dari pondok gitulah. Ya kalau misalkan kalian anak pondok yang ngedenger nih, relate lah pasti kayak ginian. Meskipun sehari doang ya. Iya, meskipun sehari doang. Dan kadang kita kan panggungnya juga belakangnya harus ada bukan banner doang, jadi harus ada gambar lukisan gitu dari triplek yang disatu-satuin. Jadi acaranya emang beneran gede gitu. Acaranya emang bener gede, itu budgetnya juga pas lihat lumayan, lebih dari 15 million rupiah. Itu gede banget itu. Pokoknya ngeri lah megang uang situ. Dan yang SMA kan, karena pondoknya SMP SMA itu banyak uang yang hilang emang. Walaupun diberangkas, dan itu ada rumor angkatannya sendiri yang ngambil uangnya. Jatuh kemana? Hilangnya ke Usdud pasti itu. Jadi padahal ditaruh di berangkas loh, tapi ada orang yang tahu celah berangkas itu, Chris Bow. Gila kan? Ya pasti inilah, berarti ada yang nge-leak information. Makanya gila banget loh. Padahal yang tahu password apa berangkas itu pasti cuma satu orang, bendahara. Bendahara itu ada satu orang doang, dan ada dua orang, satu bendahara berangkas, satu bendahara yang ngebantuin lah, tapi yang tahu berangkas cuma satu orang gitu. Jadi aneh banget menurut gua bisa hilang gitu. Ya kalau yang namanya first experience gitu ya, apalagi anak SMP, pasti kalau dikasih tanggung jawab besar pasti mereka banyak ngomong lah, nggak mungkin. Iya sih.
Ya dari pengalaman kan pasti gitu kan. Dan itu gue juga pernah punya kejadian itu namanya Lekas. apa? Itu please aduh lekasa de pondok dong. Lekasa di pondok. Waduh. Lagunya tuh gimana musiknya tuh? Gue lupa lagi. Lupa gue. Itu Ini copyright. Oh iya jangan deh. Tercopyright jangan. Jadi gitulah, dan gue pernah ada kejadian berangkas sampai ganti 2 kali karena rusak, nggak tahu kenapa. Ada yang coba ngebobol mungkin. Ya pokoknya itulah kalau di SMP dan SMA. Nah, akhirnya ini gue merasa bebas kan keluar dari pondok dan akhirnya berleha-leha dan hanya ikut satu ekstrakurikuler basket doang, udah itu doang. Sudah di situ. Kalau di lu nggak ada acara-acara gitu soal kayak lomba kayak gitu? Ada lomba-lomba banyak gitu kan. Cuma emang guanya aja no lab. Gue tuh literally no lab ya, dari kecil tuh dibiasain ya udah di rumah aja gitu, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah keluar, nggak usah main ini, karena kayak apa ya, udah disediain semua nih di rumah, lu nggak usah kemana-mana gitu. Iya. Nggak salah sih sebenarnya ya. Cuman ya jadi sosial life-nya jadi nggak balance. Ada pengalaman untuk sosialisasi sama orang. Gue juga. Setelah lulus SMA tuh kerja, nah baru tahu. Social life tuh gimana ya? Nah, society hits me hard at that time. Gue juga kan kayak gitu tuh waktu kecil, kayak nggak boleh jajan tuh. Wah udah ngapain jajan di rumah juga, ntar dibeliin gitu. Dulu zaman jelly drink tuh, gue suka jajan mulu. Jadi beliin 1 kardus. Jadi gue nggak suka gak jajan lagi. Seinget tuh gue kayak gitu. Jadi gue juga SMA dulu, gue jadi inget itu ada acara-acara kayak gitu. Yang kok enggak komunitas komputer gue ngadain acara ini lomba ML. Lomba ML satu Sukabumi gitu. Orang anak-anaknya anak-anaknya lumayan, duitnya banyak banget anjir. Orang itu mau ya padahal bayar. Gue pernah ikut lomba apa? Mojang Jajaka. Ya itu gimana sih? 2 kali gue apa? Yang lomba apa? Tahun Mojang Jajaka, tahu nggak? Mojang Jajaka apa? Oh Jakarta Bang None. Kayak gitu. Gue ikutan 2 kali tuh pas SMA. Karena apa? Karena gue jadi Mojang. Enggak lah, Jajakanya. Oh Jajaka. Kayak pakai kebaya gitu. Ya kali. Pas kelas 1 runner up, yang pas kelas kedua tuh kelas 2 tuh menang ya, gue lupa. Enggak kayaknya. Enggak masuk runner up. Cuma ya gitu. Banget hilang. Kenapa hilang? Kayak didandanin pakai baju kayak pengantin gitu kan. Terus ini. Gue paling jauh, paling dekat dengan itu cuma jadi ini yang waktu kelulusan di SD yang paling depan tuh yang dipasang-pasangin kan tuh, masih inget? Ini raja-ratu gitu. Iya gue doang itu yang paling depan gitu. Itu doang gue nggak bisa lagi, nggak ada kayak gitu lagi. Udah dari SD berarti udah confidence gue atas my physical appearance udah went downhill from there. Nggak ada lagi. Ya akhirnya kan semuanya balik lagi kan, kita di sekolah tuh nggak bakal sendiri ya, pasti sama teman-teman. Kalian ngerasa nggak sih selama perjalanan sekolah 9 tahun wajib sekolah itu berbeda nggak sih? 12 pertemanan. Beda banget. 9 apa 12 gak sih? 12 ya? 12 dong. 12 sampai ya? 633, iya 12. Sampai SMP doang kali. Lupa gak? 12. Nah.
Kerasa Beda. nggak sih beda gitu pertemanannya, beda banget sih. circle-nya. Friendship ya. Heeh. Oh You beda guys banget feel lah. the difference between those years. Beda banget. It's Kalau totally different. kalau zaman SD tuh tergantung bapaknya siapa yang paling kuat. Oh iya. Yang paling terkenal bapaknya. Flexing parents lah ya. Iya. Masih zaman SD tuh pasti ada yang bocah yang kerjanya nangis terus bapaknya soalnya tentara. Bener loh. Kadang Iya kan? bapaknya tentara tuh pasti anaknya suka nangis terus loh. Iya, ya kan gua kan anak tentara makanya gua tahu. So Ya, you malah, relate iya. that. Bongkar diri sendiri. Iya. Bongkar diri sendiri. Iya nggak apa-apa lah. Iya kan kalau gitu zaman SD tuh kayak gitu. Terus sebut-sebutan nama bapak ujung-ujungnya. Jadi kalau SMP-nya gimana tuh? Kalau SMP. SMP brutal pokoknya intinya. Iya. SMP tuh kayak mulai bebas, sedikit bebas gitu kan. Iya sih. Mulai dicoba-coba ini itu, mulai dicoba. Mulai diberikan kesempatan untuk memperlihatkan dirinya sendiri gitu. Membuktikan dirinya sendiri gitu orangnya kayak gimana gitu. Nah, personalitinya mulai keluar ya. Mulai gue ngelihatnya tuh di SMP tuh mulai ada sikut menyikut tuh di SMP tuh gue ngeliat. Iya bener-bener. Iya kan? Banget. Iya benar. Anak kalau di gue kan anak nggak boleh pacaran tuh, anak OSIS sekelas sendiri temenan gitu. Oh di pas ngobrol-ngobrol bilang pacaran nggak apa-apa. Besoknya dipanggil di sidang temen gue. Gara-gara cerita gitu. Ketahuan. Of teacher emang. Butler of teacher emang. Iya, sikut menyikut. Padahal dia dapat apa sih anak OSIS tuh kayak Iya, gitu. kan. Nilai. Emang iya ya, dapat ah. Sebenarnya. Let me tell you a secret about teaching. Oh. Iya ya, kayak kita salah menanyakan tentang school ini, experience ini nanyanya ke guru. Ke guru ini emang. Oke. Jadi beberapa oknum aja ya, oknum, sebut oknum guys. semakin lu cepu gitu kan. Apalagi misalnya lu cewek, gurunya cowok, cakep misalnya. Wah, ceweknya nih, oh ya udah nilai lu makin gede gitu, apalagi lu cepu gitu kan. oh gitu. Jadi all about nilai ya. Nah, ya gitu. Kayak gurunya juga seneng kan ngobrol sama misalnya anaknya ini kayak oh anak baik-baik gitu kan, terus cakep lagi kan. Gitu. Ya udah nilai aja gitu kan. Pido. Sering enggak. Pido. Itu bukan gue ya, oknum ada. Oknum. This is not Kenapa? experience ya. Kenapa harus sangat diperjelas gitu kan? Kita juga awalnya nggak Gak ke arah situ ya. nggak situ ya. Tapi karena lu ngomong kita jadi mikir ke situ. Jadi Jadi curiga akhirnya. Karena suspicious, tapi lu ngomong gitu jadi suspicious bisa. Bukan gua. Iya salah. Jadi apa? Nggak usah cepu lah gitu, nggak worth it. Gak worth it. iya worth it. Ya, Paling kalian kalian- hubungan kalian sama guru kalian Iya. cuma nyampe SMA doang. Sama temen kan bisa everlasting gitu. Gitu dia. Kalian cuma dapat satu gitu. Tapi kalau dia emang mau nikahin sama gurunya gimana? That's different story. That's different story lah. Nggak apa-apa kan? Nikah sama guru, lulus hidup sama gurunya. Pas tahun depan ada yang lebih cantik lagi. Ini gurunya. Aduh ya Allah jangan deh. Jangan diomongin. Gue mau ngejok ada gelap tapi nggak jadi. Apaan? Nggak mau. Kalau Dark Souls sekarang tinggal blip. I don't care. Apaan? Iya tadi gitu kan. Abis nemu yang lebih cakep lagi sama ini. Kayaknya nikah kita remedial aja ya. Ada ujian perbaikan. Aduh, jangan dong. Ntar yang ranking satunya ada 2. Ya, teman-teman,
yang mendengarkan podcast ini mau kalian punya teman SMA atau ade atau kalian masih SMA, ingat jangan Aduh. percuma. Ini dari perspektif guru sudah Hmm. Mungkin terungkap. mungkin sebenarnya itu yang harus ada pengawasnya itu kayak mungkin OSIS itu harusnya ada yang untuk guru gitu harusnya. Khusus untuk guru. Jadi mereka tuh mengawasi guru tugasnya itu. Jadi kalau OSIS tuh ada murid yang bermasalah kan tinggal dilaporin gitu. Ini harusnya ada tuh kayak guru yang bermasalah tinggal dilaporin. Harusnya ada yang kayak gitu. Harusnya ada nggak sih? Ada kan? Harusnya ada sekolah, tapi komite. Iya kan? Ada di sekolah tuh komite sekolah, cuma Iya kan? Oh iya komite ada komite sekolah. kan. Tugasnya itu, cuma nggak aktif aja. Jadi kalau ada guru yang kayak gitu, bong, go to horny jail gitu. Mau just blip it out ya, bodo amat. Karena kesel juga loh kadang-kadang kayak gitu. Sampai aduh gua ini mah ceritanya parah sih anjir, cerita juga deh. Jadi mau dimasukin jangan. Cerita jangan gitu. Ceritanya dulu, ntar bisa cerita iya, dulu. bisa diedit kalau misalkan. Jadi gue tuh zaman gue SMA ada aja ya di suatu SMA di luar antariksa jauh dari galaksi yang kita tinggal di sekarang ada seorang ada seorang guru gitu yang anak-anak tuh jadi nggak beda jauh lah sifatnya kayak anak-anak gitu, jadi gampang ngobrolnya tuh ya. Bahasanya juga sama kayak ngomong ke temen gitu. Terus kadang-kadang dia ketahuan nih orang tuh tahu, kok mana nawan nyahot tuh, jika lu tahu nggak itu yang lagi rame katanya yang kepergok di kuburan, yang kepergok di kuburan Cina katanya. Iya katanya. Oh iya Pak, tahu lah Pak, ini ada videonya. Nah, mana Bapak minta katanya. Oh boleh Pak, tapi sekelas nilainya harus udah ini katanya dia. Oh di blackmail. 85 dan akhirnya setuju. Ada guru yang kayak gitu loh. Masalahnya tuh ya tiap ketemu abis itu mana ada video lagi gak katanya. Waduh. Remember ya, it's just an oknum, itu cuma oknum. Aduh, jadi suka pengen masukin ke Discord gitu. Aduh ya Allah. Tolong ingat istri. Iya, bong, gue tuh DJ. Aduh, ya Allah. Ada ya kayak gitu cerita-cerita. Intinya jangan pentingin nilai untuk meninggalkan pertemanan. Iya itu benar. Ingat kawan-kawan. Karena yang penting temannya jangan fake aja. Yaps, that's true. Oh iya, itu ini belum ngebahas pertemanan di SMA ya? Iya, SMA kayak gimana? Kalau menurut lo gimana? Kalau gue di SMA itu apa ya? Gue tuh termasuk kebilang semi no life. Semi no tengahnya gitu ya? Iya. Karena as you know kan, gue di pondok dulu dan biasalah homesick parah kan. Dan karena pas di SMA ini gue tuh pengennya di rumah aja gitu, just rebahan, play my handphone gitu, main di handphone aja udah, dan kadang main laptop gitu. Jadi kalau misalkan cerita-cerita gitu sih, friendship sih ada gue beberapa circle tapi nggak gede. Circle gue kecil karena ya gue juga orangnya bisa dibilang nggak mau lah yang gede-gede gitu, yang terlalu apa ya, terlalu arah gitu sampai kemana-mana gitu. Gue nggak suka kayak gitu pas SMA itu. Seingat gue tuh orangnya gitu semi no life lah bisa dibilang. Jadi ini ya itu jadi waktu SMA tuh kalau boleh diiniin, waktu mulai ini nggak sih, berkubu-kubu nggak sih? Iya sih. Itu iya, makanya gue ada satu kubu itu, dan dulu ada kan? Dari kelas 1 sampai tahun akhir tuh ada gue circle itu gitu. Jadi orang tuh mulai mencari di mana mereka nyaman gitu. Iya, benar.
Dan yang parahnya lagi di SMA itu karena kan 17, 16, 18 kan umurnya di antara kisaran segitu dong. Dan itu lagi-lagi masa mudanya lagi gitulah. Sampai ada one of my friend is MBA. You know MBA? Search yourself MBA. Iya. MBA. What is that? Search. Ketik aja ya, Pep ya. Ketik aja ya, diketik ya. Pokoknya MBA aja. If you curious, just search it on Google. Pokoknya itu MBA dan Master of Business Administration. What is an MBA degree and what you need to know? di chat Discord lah, Lihat. Hamil di luar nikah. Diperjelas. Diperjelas dong. Ya pokoknya MBA lah. Dan terus ada beberapa teman juga pas kelas 3 waktu nggak salah ya, pergok di kosan sama guru BK. Kok sama guru, ngapain guru BK ke kosan? Ada yang cepu lah. Nah ini. Iya. Ini ada yang cepu. pengen dinikahin sama guru. Karena pas tadi kan, karena SMA juga lebih parah, saling menjilat lah. Karena ada beberapa orang yang deket sama guru BK gitu. Ya Allah. Dan ya namanya guru BK pasti jilat lah. Apa aja? Pokoknya ya menjilat gitu loh. Jadi dilaporin lah karena udah kelihatan berapa kali gitu di kosan berdua dan akhirnya dipergok sama guru BK. Terus emang lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain sebenarnya pas dipergok sama guru BK mah, tapi kan who knows dia udah berapa kali di situ. Iya, terus buktinya mana? Hamil ya buktinya. Ya enggak ada apa-apa sih, akhirnya dikasih peringatan kalau misalnya sekali lagi ya dikeluarin gitu. Ya emang apa sih? Kosan dia. Iya sih sebenarnya Mbak Ito guru BK tiba-tiba itu. Guru BK, Anda masuk ke properti saya ini trespass. Iya, trespassing. Mana ada di sini ngurusin trespassing. Datang juga males. Jaga nama baik sekolah. Itu doang. Nama baik. Iya, menjaga nama baik sih. Aduh ya Allah ya Ruby. Oh iya, gue inget ada satu pesan dari bapak gue bilang, temen yang bakal paling lama ada terus tuh adalah teman pas SMA. Karena kayak teman SD entah pecah kemana-mana. Iya benar, teman SD pasti SMP jauh juga pecah kemana-mana. Kuliah pun itu kan temennya nggak dari satu wilayah doang, dari jauh-jauh. Kalau SMA kan kayak nggak bakal jauh-jauh lah gitu, di situ-situ juga. Temen SMA gue, temen SMP gue. Ya itu yang bakal paling lama kita kenal tuh malah yang temen SMA daripada temen SD atau SMP. Iya benar. Iya, karena mungkin pas SMA tuh udah menemukan jati dirinya masing-masing gak sih? Iya. Gak bakal berubah lagi gitu ya orangnya ini berarti. Kalau waktu SMP kan kadang-kadang ego ada yang tinggi gitu. Jadi aneh-aneh iya, kayak tiba-tiba jadi alim aja pas SMA-nya. Yang alim jadi edan gitu. Jadi wibu. Itu gue pengen bikin survei deh korelasi alim dan wibu gitu. Kalangan remaja berapa persen ya yang alim yang wibu gitu, pengen tahu gue. Boleh. Iya, gas. Iya, harusnya kita bikin di ESC dulu. Ya ESC mayoritas cewek ya, mayoritinya susah. Di mana ya, dari kalangan mana Sal? Kita cari ini aja dulu source. Ya itulah, itu mantap. Kita bicarakan ya. Kalangan alim yang wibu yang tasnya sama itu warna coklat. Apa Mary? Tas anak apa sih kalau yang gitu? Anak RM. Rohis. Iya, anak RM. Remaja masjid. Iya, remaja masjid. Kalau lu ke masjid tuh ada kumpulan remaja masjid sama semua tuh.
Aduh ya Allah. No offense y'all, no offense. Bercanda emang anaknya suka Bercanda. bercanda. Bercanda ini yang ngomong anak Islam, anak sekolah Islam sama anak Iya pondok. kak, iya sabar. We all can relate. No offense y'all. Aduh ya Allah. Tapi ya pasti mereka juga merasa lucu lah itu kayak gitu. Iya. Hmm. Dengan pertemanan ini kan muncul banyak harapan nih, harapan kayak cita-cita baru, kena circle-nya baru. Kalian Ketemu teman yang kaya ya. pas sekolah gitu sih. Cita-cita pas apa? masih sekolah. Cita-cita tak bukan. Cita-cita tos. Tuh orang kemana BTW? Udah. Udah. Kemana dong? Gue punya HD jadi kemana-mana kalau ngomong. Ya guys, gimana guys cita-cita Ngomongin kalian? cita-cita. Kalau dari dulu sih kayaknya udah berubah banget sih. Karena dulu cita-cita gue tuh I want to be a pilot. Tapinya Sama ya. Pilot apa dulu nih? pilot a plane. Boeing. Oh boy. Biasa. Kamikaze. Wih. Oh, kamikaze. Ya udah turun bangka. Iya. Ya Kelihatan pokoknya- ibunya. Enggak lah, kan gue sering nonton PD2. PD2 apa? PD baik. Perang Dunia 2. Kan gitu banyak yang kamikaze. Tapi kan itu bahasa wibu. Terhina semua. Berarti Terhina. itu ya overall ya, Mbak. Dislike-nya Orang banyak apa? ini nanti. Iya. Jadi dipukul rata dong, bahasa Jepang adalah bahasa wibu gitu. Tapi tahu nggak sih yang ini kayak anime flower katanya. Padahal buah apa? Bunga sakura. Pohon sakura. Oh, anime. Animetri. Ya. I'm sorry I can't relate. Bacot. Kenapa nggak jadi pilot? Karena ya reality hit me lah. Kenapa? Ya sekolahnya mahal dan nanti sama tinggi juga nggak memadai. Pas SMP pas itu pengen itu ya pokoknya berubah sih pas SD sih. Jadi awalnya kan pilot karena I love looking the sky gitu. Pas lihat awan di langit tuh kayaknya enak banget gitu. Apalagi awan cumulonimbus, nah itu enak banget lihat. Cumulonimbus. Iya cumulonimbus bener kan? Ya. Masih ingat Pokoknya- ya, begitu. Karena itu my favorite cloud gitu loh. Jadinya ya udah pas itu reality hits me, ya udahlah akhirnya bagian juga terlalu belajarnya kalau pilot tuh terlalu serius dan kayaknya bukan passion gue, bukan di situ. Udah akhirnya udahlah nyerah. Dan waktu SMP kepikiran nyampe sekarang nih udah pengen buka usaha dan I want to be voice for myself gitu. Usaha apa? Apapun itu, Hmm. pokoknya I want to be boss for myself gitu. Sampai sekarang Halal. Masih ada yang penting halal. yang penting halal dan karena emang gue orangnya apa ya, gak suka diatur, tapi kalau diatur ya nggak apa-apa gitu. Apa ya, jadi kalau diatur ya dia terima, nggak ngelawan lah gitu. Cuman tapi kalau itu lebih baik nggak diatur lah, pengennya ngatur gitu. Lu gimana Pep? Aduh, apa ya, gue berubah-ubah tiap tahun kayaknya. Apa gue waktu TK, waktu SD tuh pengennya jadi, ya karena bokap gue tentara, gue jadi pengen ini apa, aircraft ini war aircraft ini pilot. Jadi itu pengen jadi pilot AU kali ya kalau bahasa Indonesia, kalau di Indonesia Angkatan Udara.
Cuman ya one thing led to another gitu. Pokoknya jadi nggak bisa aja gitu. Waktu SD mulai turun kan ininya. SD SMP tuh mulai turun apanya standarnya. Apapun itu yang penting Yaps, bener. yang penting membantu orang gitu katanya tuh gitu. Gue masih inget gue ngomong gitu. Gue ngomong Yang gitu. penting bantu orang. Gue ngomong gitu. Maksudnya punya bermanfaat gitu bagi orang lain. Gue masih Parkir inget. bermanfaat. Iya makanya kan makin standarnya turun makanya saya nggak mau ini Febri yang dulu ini saking takutnya nggak punya harapan ke ini jadi ya udahlah apa aja lah yang penting bermanfaat. Masih SD loh itu kan. Iya serius tadi itu. Gue inget gue ngomong gitu soalnya emak gue langsung nelfon bokap gue. Febri ini cita-citanya kayak gini gitu. Apa why gitu. Gue ngejawab gitu karena gue bingung gitu. Iya gitu karena ya cita-cita makin tua makin ini ya intinya kalau sekarang gue nanya kalau ditanya gitu intinya gue pengen bahagia aja lah dan bisa membahagiakan orang-orang di sekeliling gue. Nah itu benar. Kayak apapun dengan cara apapun gitu. Kalau ya gue juga punya cita-cita spesifik gitu. Cuman kayak in general ya itulah gue nggak mau musingin orang, gue pengen bahagian orang intinya itu. How do they change? Ya of course they change. It comes with maturity realism it come with maturity gitu. Makin mature orang tuh makin realistik pemikirannya. Ya, that's Gitu. true. Kalau lu gimana Sal? Cita-citanya? Kalau gua it depends waktu apa? Depends at that time what costume did I have. Gimana? Maksudnya Jadi kostum. pas kecil tuh kan gue suka kayak dibeliin baju kostum polisi. Ya Allah. Udah dibelajarin cosplay ya dari dulu. Ya, jadi waktu gue punya kostum polisi, gue pengen jadi polisi. Terus gue punya kostum Spiderman, gue pengen jadi Spiderman. Ya Allah. Untung nggak dibeliin ini ya, yang rompi yang warna hijau yang nyala-nyala. Jadi tukang parkir. Turun ke jalan. Turun ke jalan dong. Udah kayak demo ngomongnya. Aksi dong, turun ke jalan. Kan biar kerenan dikit lah turun ke jalan gitu. Ya masa nanti kalau ada yang mau aksi kan lu ikut gak turun ke jalan? Iya, ayo ntar malah jadi tukang parkir kan. Terus sih. Bukan kurang ajar. Emang orang demo nggak bawa motor? Makanya lah. Jadi lu jagain motornya gitu. Ya Allah. Kalian gue jagain ini. Ya sana. Sana turun ke jalan, tuh gue di sini. Gitu. Ya Allah. Yeah. But miskin kota. Ada dua sih yang konsisten itu. I want to be a scientist and I want to be a teacher. I want to be a teacher because my parents told me gitu kan, kayak bapak ibu gue nyuruh gitu, udah jadi guru aja gitu. Prospeknya bagus gitu kesananya. Alias PNS. Ya dalam kurung guru yang PNS. Dan waktu tiba-tiba beneran jadi guru gitu kan, kayaknya nggak enak deh gitu. No kan, with maturity come reality gitu. Ya waktu beneran jadi guru, kayaknya kalau gini gue beli mobilnya lama nih. Gak bisa, nggak cukup gitu ya. Iya. Ya udah, berarti pengen ya udah jadi saintis aja. Waktu dari kecil tuh gue pengen banget pakai jas lab, itu gue merasa keren gitu. Makanya pas masuk aku gue lagi seneng selalu bakal pakai jas lab. Cuma ternyata capek. Panas boy. Jas lab itu panas ya ternyata. Ya, that's apa? Ya semoga
kita semua bisa tercapai lah ya. Every hopes, dreams will become true. Itu untuk kalian juga yang nonton, yang dengerin. Boleh juga cerita mungkin di komen di bawah itu kalian punya cita-cita apa, atau mungkin kalian pengen ceritain gimana? Iya, ceritain cerita terparah waktu SMA waktu ya. Your worst nightmare that happened in school. Gue masih ada nih cerita banyak. Di stok bentar. Part 2. Iya. Part 2. Yang ketahuan karaokean didatengin guru BK ada. quotes guru BK-nya sampai sekarang gue masih inget. Dia kaget. Iya, ibu masuk ke ruangan, dia kaget, ibu juga kaget. Gimana sih, nggak jelas. Padahal dia yang mau ngagetin. Mungkin dia awalnya gak percaya kali kalau dari situ. Iya kali, berharap salah. Ini sama-sama kaget. Gue cuma bisa ngebayangin buah. Ya Allah. At this moment ini. F-top gitu. Makin malam makin gila. Salah ini makanya udah malam-malam bikin video. Iya. Recording. Oke. Perspektif sharing section. Nanti dieditin suara tuh biar bagus. Pakai ini ya. Perspektif sharing section. Oh. Aduh. Serasa masuk ke telinga gue, lidah lu. Okay. That's gross. Wait. Okay. Here's one question. If you could change one thing from school, anywhere, elementary to high school, what would it be? Ini tuh kayak like the whole is it of myself or in the school gitu. Ya, kalau lu bisa ubah yang gitu jadi. Relate sama school lah, ya. Apa sih gitu yang pengen diubah gitu dari sekolah, entah sistem. Siapa dulu nih? Gue dulu ya. Silakan. Kalau gue sih diubah. I want to change more social on high school. Social activities gitu. Iya, hanging out with my friend gitu. Cause my friend always ngajak gitu, ayo main sini, dan I would say I'm not bring money and I want to go home gitu. I always say that, jadi that's from yourself gitu ya. Iya, I want to be more social and more friend gitu. Want to be friend. But I'm semi no life when I am high school. That's I want to change. Semi no life. Yang lain gimana? Ya, kalau siapa? Gua. Iya. Kalau gue sendiri, kalau dari gue diri sendiri, I don't think I have that big of a regret gitu. Kayak pengen ngerubah masa lalu untuk daerah, untuk for the school stuff. I think that what I've done and what I've gotten from my action when I was in school is very deserved gitu. Kayak what I've got right now is what I've kayak kalau kata ini mah kita akan what is bahasa Indonesianya tuh, kayak kita akan memanen apa yang kita tanam gitu. Gitu lah. Jadi gue bersyukur. I really have so much gratitude for what I've got right now. Jadi you will reap what you sow ya, itu tuh. Sangat tidak sekali ininya ya. Jarang dipakai sekali itunya. Noun sama verbnya.
vocabnya. Ya itu kalau menurut gue sih gitu. Cuman kalau in general, I want to change the school itself, kayak the system. I mean anybody talk about school is gonna be the first thing that they talk about gitu, kayak the school system itself is not really that fair and great, to be fair ya gitu. Jadi kayak it's not fun. What I've experienced gitu. Jadi the learning part itself is not fun for me. Jadi what I've learned a lot is not learned in school gitu. Apa yang gue dapetin sekarang tuh ilmu-ilmu yang banyak gue dapetin sekarang dan yang berguna untuk gue sekarang tuh nggak kebanyakan bukan dari sekolah gitu. Mostly it's not from school. Kayak ya itu tadi, kayak hal gue suka kimia tuh karena gue nonton YouTube gitu. Dan dari YouTube from YouTube I learn read it all by myself, I research by myself. Kayak English juga kan yang tadi of course dari bahasa dari ini apa YouTube video lagi. Dan what I get from school is kind of more quote unquote refining gitu, bukan the material itself gitu. Karena when I learn it from school is kind of become boring gitu. Ya, mungkin kalau sebagai as a teacher mungkin Faisal bisa relate mungkin, karena ya gue juga udah pernah ngobrol kan, kayak ya emang guru itu nggak dikasih kebebasan untuk nggak dikasih kebebasan untuk mengajar dengan fully gitu, nggak bisa. Jadi anak-anak ini nggak bisa immerse dalam pembelajaran yang menyenangkan gitu. It's hard to have a fun learning experience. Mungkin kalau sekarang mungkin udah mulai terbuka lagi ya. Apalagi kalau sekarang tuh gue lihat dari pandemi ini ada beberapa orang atau beberapa guru mungkin yang mengeluarkan inovasi-inovasi yang membuat boring homeschooling ya, ini istilahnya. Yeah. Homeschooling kan, ini online tuh membuat lebih fun. Cuman ya itu tadi, kayak no one knows the answer ya, nggak ada, no one knows the 100% right answer gitu. Jadi masih susah gitu. Gue juga nggak ngerti itu orang-orang yang bisa sampai di luar negeri. Gue tuh pengen gitu ngobrol sama anak Finlandia tuh yang ininya. Oh iya benar, sama-sama gue juga. School sistemnya sangat cool sekali itu. Maybe we can try gitu. Really amazing. And bring to this podcast. Gue nggak ada sih orang Finlandia. Ada. Tidak apa aja di internet. Okay. Anyone from Finlandia contact Let's compare our nation. Bandingin temen sudah biasa, bandingin negara. Don't worry, I'm ready to lose. Of course we are ready to lose. Iya gitu sih kalau gue. Kalau ya I could keep blabbing on and on about how great and how bad the school is, the school system. But itu sih pretty much it. Yeah. I'm agree with Febri. Yeah. For me personally, I would not change anything from my past at school because it was a fun experience for me. And also because I was a teacher, so I know something that get played behind the scene of school. I just want to change that, same as Febri, the system itself and also the budgeting. It is very very effed up, the budgeting at school. Apa tuh namanya? Bos ya? Hah? Dana bos? Ya, dana yang turun itu, wah itu kacau banget sih sebenarnya kalau misalnya kalian tahu. That's why some teachers have cars and some other not gitu kan. Itu sebenarnya ya, that's also a circle, like an inner circle and outer circle gitu di school. Aduh ya Allah. Ya,
Ya, gue sekali lagi bilang oknum ya, oknum. That's Oknum tuh that's yang what it is, gitu. oknum tuh yang ngambil duit atau yang naik mobil. Nah, karena ngambil duit bisa naik mobil. Jadi nggak ada bedanya ya. Ya, so gue tuh pengennya kayak budgetingnya tidak diserahkan ke sekolah gitu loh, kayak lebih baik dikasih hasil jadinya daripada dikasih uangnya. Ya Hmm. benar. Jadi kayak Tahu ini nggak? sekolah ini butuh apa gitu. Iya, jadi sekolah ada yang ini- ngelola lah aturan sebenarnya dari pemerintah langsung ya. jadi kayak Karena- misalnya sekarang kan kayak perlu meja gitu, dikasih uang ya sekolahnya nyari mejanya. Terus kalau perlu meja udah kasih Tapi meja. nggak ada buktinya. Makanya itu kayak That's- kacau banget. That's the worst in our management tuh gitu, in our nation management. Jadi pemerintahnya juga kadang here's the money and dah gitu, Ya, and nothing. selama ada nota, everything is fine. Nah, Itu everything yang is fine. kacaunya itu. Iya. Ya, gua Padahal pengen. Jadi pemerintah cuman here's the money and where's the nota and Iya. done, it's done. Oke, just like that gitu. Udah tanda tangan beres. Sebenarnya itu inti masalahnya tuh ini, bukan masalah orang-orang jeleknya itu. Inti masalahnya tuh rasa kekeluargaan yang sangat mendalam mau menghukum saya kenal. Ya itu kenapa emangnya kalau salah ya salah gitu. Orang di sini tuh kadang-kadang terlalu kayak when the enemies is your friend gitu, it's kinda hard gitu. Jadi kayak kebanyakan nonton drama atau apa gimana, gue juga nggak gitu. Itu sih inti masalahnya tuh, jadi semua orang melakukan kesalahan dan yang yang menghukumnya itu, yang memberi hukum itu ya kenal itu sendiri. Kan pasti kayak gini tuh kan dari atasnya mungkin mereka kayak yang nyampe ke sekolah duitnya segini, dan kok ya yang di sekolah juga kok nyampenya segini, ini pasti kayaknya udah dipotong dari atasnya, gue juga ngambil deh sedikit gitu kan. Iya, that's true. Ujung-ujungnya kan pasti naik ke atas, ada yang paling gede. Nah yang paling gede dihukum sama yang hukum tertinggi kenal juga dia. Jadi ya udah ya gitulah, pusing. Dia makanya tolonglah tadi kan- gitu. Ya Nafli. Iya, tadi jadi ingat kata-kata Febri di previous episode gitu. Our currency is apa? Connection ya. One of them is connection ya. The new currency is connection. Iya, the new currency is connection. Jadi yes, apa ya? We can help it, but mau dirubah susah. Tapi nggak dirubah malah makin parah. Mana jadinya? Susah juga kan mikir. Udahlah. Ya begitulah. Biasanya towards the end tuh become wholesome ya. Ini baru pertama kali become sad boy, frustrating ya. Stating depressing. Sebenarnya kacau sih ya Indonesia tuh begini. Mungkin kalian yang denger ini siapa tahu nanti jadi menteri pendidikan. Fix this, Tolonglah. come on. Fix this. Kita nggak bisa, kenapa kalian harus bisa? Salah dong. Kita kan nggak bisa nih, kalian harus bisa dong. itu beda lagi. Itu masih diikut aja itu. Ya. Ya lah. Coba lu lihat aja di menteri-menteri yang kayak cekatan dan banyak kinerjanya itu nggak banyak kenal sama menteri-menteri lain. Iya, pasti Bapaknya sama dimusuhin. pejabat lain. Udah. Ujung-ujungnya pas tahun pas ganti kabinet nggak diangkat lagi. Ya. Dan ntar tukang bakso di depan. Udah. Aduh, kangen. Saya cuman mau bilang kangen lihat kapal luar negeri meledak. Hah? What? Kapal luar negeri. Ya udah, cuman nanti juga ngerti. Kapal laut yang itu loh, diledakin. Kangen gue ngeliat.
Oh, Madam. madam. Iya, our madam. Karena yang tegas ya kayak masih banyak kan Ya. berapa pegawainya. Ya, sudahlah. Tanpa diajakin karaoke. Hey. Ntar nih, jangan ngomongin dulu yang kayak gitu. Ntar gua nggak bisa ikutan ini. Mau Jadi gimana? Pernah ada yang ikutan toxic? Ikutan Enggak, itu sangat to the point sekali. ikutan Itu kok join toxic relationship club. join. Ya, gua mau nanya aja gitu kan, dulu tuh pasti hal-hal yang teringat. Aduh, kok feedback sih? Enggak. Dia lu sendiri. Oh, hal-hal yang paling teringat tuh dulu dari sekolah tuh kan pasti hal-hal ini ya, masalah hubungan gitu. bukan Mungkin teman. pernah nggak sih lu kayak melihat gitu kayak orang-orang yang bucin mungkin ya, kalau di bahasa halusnya mah gue pengen bilang goblok sih, tapi boleh sensor dah itu. Iya, orang-orang yang terjangkit penyakit toxic relationship, atau mungkin kalian punya pengalaman di hubungan